Alsaians, selamat datang di Alumni Testimonial Podcast 2025. Perkenalkan, aku Tasya as a Staff of External Relations Divisions yang akan memandu jalannya acara pada podcast kali ini. Kita nggak cuma ngobrol-ngobrol aja, kita juga bakal share hal-hal seru seputar pengalaman sebagai Alsaians. Kali ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa nih teman-teman. Kenapa luar biasa? Karena bintang tamu kita kali ini adalah seorang alumni yang sangat aktif di Alsai Unut. Beliau pernah menjadi koordinator of Mood Court periode 2017, kemudian Manager of Law Development Divisions periode 2017-2018, hingga menjadi BOD yaitu Sekretari Jenderal pada 2018-2019 di Alsai Unut. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, karena tentunya aku juga udah gak sabar nih ingin berdialog langsung dengan narasumber kita pada kali ini. Langsung saja kita sambut Karate Wedasari. Halo Karate, welcome to Testimonial Podcast 2025. Seneng banget akhirnya aku dapat bincang langsung nih sama Karate. Ya, halo Aca. Kalau boleh tahu Karate lagi sibuk apa akhir-akhir ini Kak? Kalau untuk saat ini kesibukan aku lebih di tempat kerja sama nyelesain tugas akhir sih. Jadi mahasiswa magister. Oke, semoga selalu dilancarkan ya Kak pekerjaan. Di sini sebenarnya kita bakal bahas dan mengulik beberapa hal nih Kak, dan tentunya bakal sangat seru. Oke. Sebelum ngobrol lebih jauh nih Kak, aku pengen tahu dulu, waktu pertama kali dengar nama Alsa, apa yang Kakak kebayang, apa yang Kakak pikirin, apa yang membuat Kakak akhirnya tertarik dan memutuskan akhirnya untuk oke, aku ke Alsa aja. Oke, first of all sih, aku kebetulan merupakan anak rantau kan ya, gitu. Terus kemudian yang aku pengen cari adalah pengen nambah relasi dan nambah temen juga, gitu. Dan kemarin waktu kita student day sempat ada stand BSO juga, dan di sana aku tertarik sama Alsa. Kemudian aku coba cari tahu juga lewat website dan beberapa sosial media juga. Dan kemudian aku interest untuk ikut Olma-nya. Nah, kemudian dari Olma itu juga banyak kegiatan-kegiatan, dan akhirnya aku pertama kali ikut kepanitiaan namanya Legal Coaching Clinic. Waktu itu di tahun 2016. Dan dari sana pertama kali aku jadi panitia sekre, dan aku tertarik, dan aku next year aku ikutin tuh Alsa. Step by stepnya. Ya menarik banget ya Kak, ternyata aku juga kurang lebih sama seperti Kakak. Aku tertarik karena melihat saat Olma itu aku ngelihat banyak banget nih jas-jas warna-warni, ada UB, ada UI, jadi itu udah benar memikat daya tarik banget. Bener. Aku juga pengen tahu nih Kakak kan berarti sebelumnya rajin ikut kepanitiaan, ikut Olma. Apa aja sih Kak kira-kira hal yang masih Kakak inget yang gak bisa Kakak lupain banget nih di Olma? Kalau di Olma kemarin yang memorable juga, waktu itu pertama kali aku ketemu sama beberapa alumni seperti itu. Terus mereka ngejelasin juga, mereka explain bahwa apa sih yang bikin mereka interest dari Alsa sendiri, dan untuk karir mereka seperti apa, seperti itu. Jadi menurut aku dengan mereka mencoba menjelaskan ke kita sebagai mahasiswa baru, aku merasa bahwa Alsa kayaknya jadi salah satu tujuan aku bisa ikut organisasi selama kuliah gitu. Oke, kalau ngomongin soal program kerja nih Kak, menurut Kakak ada nggak program atau kegiatan di Alsai Unut yang menurut Kakak tuh efektif banget untuk kita mengasah kemampuan hukum sekaligus mengasah kepemimpinan kita? Oke, kalau aku lihat sih beberapa tahun kebelakang ini mungkin semua kegiatan atau program kerja ya, itu pastinya tetap melatih kemampuan hukum kita ataupun kepemimpinan. Cuman sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing seperti itu. Iya benar banget nih Kak, aku juga setuju. Berarti kita bisa simpulin bahwa di Alsa ini kita juga bisa sambil belajar, sambil berorganisasi ya Kak ya. Tapi kalau ngomongin soal organisasi kan kita juga, ini pasti banyak banget nih teman-teman yang relate. Karena kita juga sebagai mahasiswa kan, kita pasti nggak mau ketinggalan untuk berorganisasi, tapi kita juga nggak mau ketinggalan untuk akademik kita. Kalau kayak gitu gimana tuh Kak, saran dari Kakak? Kalau untuk akademik sih, dari aku pribadi untuk organisasi dan akademik, sebenarnya itu baik-baiknya kita aja mengatur seperti apa.
Seandainya misalnya kita ikut acara nasional keluar atau enggak kepanitiaan untuk acara, kita bisa tanya sama teman kita sendiri kira-kira materi yang dijelasin di kelas itu seperti apa. Terus kemudian kalau misalnya emang kita kurang ngerti, kita bisa kok diskusi sama teman-teman kita di ALSA, kira-kira ada yang lebih ngerti apa tidak, yang setidaknya bisa membantu kita juga untuk mengerti tentang materi itu. Karena menurut aku, teman-teman di ALSA juga nggak pelit untuk berbagi ilmu sih, umumnya kayak gitu. Iya. Jadi kenapa apa yang aku bikin interest di ALSA juga, karena mereka banyak sharing seperti itu. Jadi Oke, ngomongin soal kuliah nih Kak. ALSA juga punya peran gak sih kayak teman belajar yang bisa bantu kita untuk ngembangin kemampuan akademik kita di luar kelas? sangat membantu sih, sangat berperan menurut aku pribadi. Karena dalam kelas itu kadang-kadang kan cukup bersaing ya, kayak gitu. Ingin menunjukkan kemampuan sendiri. Namun kalau aku jadi lebih banyak sharing sama teman-teman ALSA dibanding aku sharing sama teman-teman di kelas. Karena teman-teman, ya tadi aku bilang, teman-teman ALSA itu nggak pelit untuk berbagi ilmu. Karena di ALSA pun aku bisa bertemu dengan angkatan-angkatan yang udah tua dan udah memang mendalami atau enggak udah mempelajari materi itu. Gitu sih. Oke, aku juga dengar tadi kakak berarti aktif ikut moot court ya, National Moot Court Competition. Kalau ikut partisipasi enggak, tapi untuk mempersiapkan rekrutmen, berkas, lebih ke administrasi, aku support untuk itu. Tapi kalau untuk support sebagai tim untuk mengerjakan untuk pengalaman semuanya aku nggak ada gitu. Tapi untuk support administrasi, so far itu yang aku support untuk mereka kayak gitu. Oke, itu kan di aspek akademik ya Kak. Sekarang aku mau nanya di aspek lain, mungkin di aspek kepemimpinan. Kalau menurut kakak, ALSA bisa nggak sih merubah aspek kepemimpinan kakak? Oke, mungkin di ALSA menurut aku bisa merubah aspek kepemimpinan. Misalnya kita memimpin untuk diri sendiri deh. Karena kebanyakan juga anak-anak ALSA yang gabung itu kan merupakan anak-anak dari luar Pulau Bali juga. Gimana cara mereka memimpin diri sendiri, memimpin diri sendiri itu seperti gimana mereka ngebudgeting uang mereka, ngebudgeting manajemen waktunya mereka, seperti itu. Nah di sana menurut aku itu challenge juga untuk memimpin diri sendiri, seperti itu. Lalu aku mau nanya menurut Kak Ratih, setelah bergabung di ALSA, aspek kepemimpinan apa aja Kak yang mengalami perubahan dalam diri kakak? Mungkin dari segi cara memimpin, berkomunikasi, atau mungkin dari cara untuk mengambil keputusan? Oke, bener banget. Jadi kalau untuk di ALSA sendiri, kadang-kadang kepemimpinan itu kita tetap harus menghargain yang lebih muda dan lebih tua, seperti itu. Jadi aspek kepemimpinan misalnya untuk saat ini pun gimana caranya kita bisa mentolerir pendapat orang, gimana caranya kita juga bisa ngehasilin problem solving sebagai titik tengah kayak gitu. Jadi menurut aku, dan di sini kan di ALSA sendiri juga kita tahu lah hierarki organisasi itu seperti apa. Jadi gimana cara kita berkomunikasi ke tingkat atas ataupun ke tingkat bawah kayak gitu sih. Jadi maksudku banyak jadinya hal-hal yang dapat dipelajarin di ALSA itu sendiri untuk kepemimpinan. Terus aku lihat juga di sini kalau nggak salah kakak pernah jadi board of directors, secretary general. Iya benar. Di tahun 2018-2019. Iya gitu, Kak. benar. Oke. Untuk dari LB, kakak dari staff, lanjut ke LB, lanjut lagi ke BOD. Apa yang membuat kakak yakin untuk terus nih lanjut sampai akhirnya kakak menjadi board of directors? Oke, pertama kalau dari aku pribadi mungkin dari staff, karena aku merasa masih harus tetap learning, belajar juga. Akhirnya aku milihlah untuk waktu itu kita lagi open recruitment untuk local board. Waktu itu kepengurusannya di Bang Andrew. Akhirnya sebenarnya aku ngerasa aku belum mampu karena waktu itu baru jadi staff sekitar 7 bulan gitu kan. Tapi dari abang-abang yang lain kayak meyakinkan aku nggak apa-apa, coba aja dulu, ikut aja interview seperti itu. Akhirnya aku memilih bergabung di divisi aku daftar di divisi Law Development Division waktu itu. Nah akhirnya aku ada pengumuman dan aku keterima jadi koordinator of moot court di tahun 2017 seperti itu. Nah 2017 karena waktu itu pengurusan kita cukup sebentar,
Kalau nggak salah itu periodenya dari Juli sampai ke Desember aja. Oke. Lanjut mungkin Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita masih ngomongin ke program kerja dulu deh, ke Alsa dulu. Yang menurut Kak Ratih, yang bikin Alsa berbeda deh dari BSO yang lain Kak? Apa yang bikin Gimana? berbeda ya? Acara yang membuat Alsa itu berbeda dengan BSO yang lain adalah mungkin Alsa punya acara internasional dan nasional ya. Itu yang menurut aku bikin aku interest karena aku suka Bali gitu. Dan aku pengen visit ke beberapa LC juga. Jadi gimana caranya kita bisa tahu tentang universitas itu kalau kita nggak join, kita nggak ikut nih kegiatan nasionalnya kayak gitu. Jadi menurut aku selain kita ibaratnya kita jalan-jalan, kita juga tetap bisa teredukasi kayak gitu. Jadi apa yang bikin Alsa berbeda dengan yang lain? Menurut aku karena aku di Alsa, aku bisa ikut visit ke beberapa universitas, itu sih. Oke, benar. Teman-teman, aku juga tertarik karena itu. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, tentang visit. Univ mana sih yang dulu, LC mana yang dulu Kakak pengen visit? Kalau pengen visit, maunya sih semuanya ya gitu. Tapi kebetulan pertama kali aku visit itu ada Alsa Visit yang diadain sama Alsa Sundut sendiri. Pertama itu ke UNER di tahun 2017. Jadi kebetulan aku ikut pertama kali kegiatannya eksternal. Jadi aku visit ke UNER, aku sebenarnya udah dapat SIM melalui ke Surabaya gitu. Saya pengen tahu sih kampus UNER tuh gimana, anak-anak hukum UNER tuh seperti apa gitu kan. Jadi aku ikut pertama kali visit ke sana. Terus kemudian dan beberapa acara nasional juga. Seperti kemarin kalau dulu di aku ada Semoknas itu di Jember. Kemudian PHLT-nya di 2017 ada di Surabaya lagi gitu. Kemudian sama terakhir aku ikut Rapimnas sama PLT. Kalau Rapimnas kan itu ada di Malang, sama PLT-nya terakhir ada di Padang gitu. Acarnas yang paling seru nih saat itu yang Kakak ikutin yang benar-benar memorable banget itu Kak? Kalau aku lebih suka PLT. Karena PLT kan ada games team building nih gitu. Nah, team buildingnya ini juga kan kita bisa tahu nih karakter teman-teman kita dari LC lain seperti apa. Jadi kemudian dari sana bisa kegambar, oh LC ini mungkin seperti ini, LC A, LC B kayak gitu. Itu sih pertama. Paling memorable itu PLT. Tuh. Oke, berarti PHLT itu yang paling berkesan banget ya tadi Kakak? Banget. Dua Iya. kali aku ikut. Oke. Berarti 2 kali itu di Surabaya lagi atau gimana Kak? Di Surabaya 1 sama di Padang 1. Kenapa nih Kakak mau ikut Acarnas 2 kali? PHLT-nya 2 kali? Kalau untuk Arcanas yang PLT terakhir itu kan karena kan BOD harus ikut representatif. Nah jadi kita waktu itu BOD aku kita ambil kupon yang siapa yang harus nemenin Semoknas, siapa yang harus nemenin PLT, siapa yang harus nemenin Semunas, dan siapa yang harus nemenin bukan satu ya, NMCCMA berangkat. Jadi kebetulan aku ngambilnya PLT sama NMCCMA karena waktu itu Semoknas aku KKN. Oh, Semunas nggak dulu, makasih. kenapa itu Kak kalau boleh tahu? Karena waktu itu Semunas aku sempat ikut yang di Bali, walaupun emang Bali home base ya kayak gitu. Itu kan cukup begadang dan aku dapatnya kalau itu komisi C. Komisi C itu membahas tentang mood court kan. Nah di mood court ini itu bahas tentang NMCC kalau nggak salah. Di sana kan sering jadi perdebatan dari LC lain nggak setuju dan itu cara nyatuinnya susah kayak gitu. Jadi itu Munas adalah yang paling spend waktu banget. Berarti ngomongin soal Munas Kak, berarti forum ya Kak? Forum. Oke, kalau di Alsa kan kita sering banget ya namanya ada forum-forum dan sering banget juga bakal susah untuk nyatuin pikirannya. Menurut Kakak
gimana sih cara kita biar di forum, gimana sih caranya biar kita di forum bisa lebih lancar, nggak ego masing-masing seperti itu Kak. Oke, kalau untuk forum sendiri mungkin terutama seperti Muslok ya gitu. Nah, di Muslok ini kita ada beberapa angkatan kayak gitu. Gimana cara nyatuin pemikiran angkatan kita dan lain-lain. Paling enggak kita harus nentuin satu representatif tiap angkatan buat bisa nyatuin pemikiran teman-temannya. Seperti itu. Misalnya kayak aku kemarin waktu Muslok, di aku sendiri itu ada Kamarta Wijaya. Nah, di sana dia jadi perwakilan untuk angkatan aku 2016 dan coba menyatukan pemikiran untuk angkatan-angkatan yang di bawah kita dan atau nggak di atas kita. Kayak gitu. Karena kan seperti biasa, gimana pasti akan ada perbedaan pendapat dan kita harus memilih jalan tengah untuk biar satu hal itu kita jadikan sebagai acuan. Itu sih. Nah, tapi kalau untuk di Munas sendiri mungkin akan lebih sulit. Dan di sana aku ditemani dengan orang-orang yang hebat juga, jadi itu cukup buat mungkin cukup mengalir. Ada kendala tetap kita punya solvingnya kayak gitu. Jadi nggak memikirkan solving sendiri. Tuh, dan sampai dengan aku jadi sekretaris jenderal, mungkin teman-teman BOD atau enggak teman-teman kepanitiaan acara-acara proker juga sangat-sangat membantu. Oke, kalau gitu kita lanjut ini di pertanyaan terakhir deh Kak. Ini pertanyaan penutup aku, kira-kira apa pesan Kak Ratu untuk mahasiswa baru yang masih ragu nih untuk gabung ke ALSA? Oke, mungkin untuk mahasiswa baru, menurut aku nggak ada salahnya kita coba dulu join di Olma dan Olma itu sendiri, karena kita sebagai pribadi bisalah explore kira-kira apa nih yang bisa buat kita interest dalam hal sesuatu seperti itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang pengen, mungkin siapa tahu waktu memilih jurusan atau memilih universitas nggak diterima, akhirnya memilih UNUT dan mau visit ke beberapa LC yang jadi partner di local chapter juga, bisa nih join juga ke Olma di ALSA LC UNUT. Thank you so much ya Kak Rati atas jawaban yang begitu inspiratif dan insightful tentunya. Dari obrolan tadi kita bisa melihat ya teman-teman, kalau pengalaman berorganisasi di ALSA itu nggak cuma ngembangin di pengetahuan akademik kita, tapi juga bisa ngembangin di hard skill dan soft skill kita, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan bikin kita lebih siap untuk menghadapi dunia setelah kuliah nanti teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ragu untuk join di ALSA, semoga setelah mendengar podcast ini jadi nggak ragu lagi ya setelah mendengar manfaat dan keseruan-keseruan saat menjadi ALSAians. Sekian podcast pada kali ini, thank you so much yang udah nonton. Kami tunggu partisipasinya untuk kalian calon future ALSAians. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.